Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kubantara Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Malam ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Januar pribadi tentang betina untuk ternak itu yang gimana, yang paling bagus atau yang bagus. Sebenarnya untuk patokan sebagai pacak betina atau indukan betina yang bagus itu menurut saya itu relatif ya Mas Januar pribadi dan juga teman-teman ya, tergantung indukan jantannya dan tergantung arah kemana yang akan kita visikan. Misalnya saya akan beternak khusus untuk bermain rumahan, itu beda untuk bermain kolong, tapi secara umum sebenarnya sama. Kalau betina yang bagus untuk misalnya untuk lomba ya, maksudnya kita ingin beternak dan anakannya itu tujuannya untuk semata-mata untuk lomba, itu tentu saja merpati terah, betina terah itu juga ikut menentukan. Walaupun begitu, kita seyogianya saya rekomendasikan cari yang jantannya itu bagus juga, artinya seimbang dari segi pegangan, bulu dan lain-lain. Kemudian cari jantan yang pakem kolong, misalnya untuk mainan kolong. Dan kalau untuk rumahan ya cari yang memorinya bagus dan dia tidak gampang ikut ke musuh. Karena saya sering mendapati burung yang kita silangkan atau yang kita ternak itu banyak yang ikut bapaknya dari segi sifat. Saya mungkin sekitar 70% itu ikut bapaknya sifatnya ya. Ini untuk waktu saya main rumahan ya. Kalau untuk kolong saya belum berani atau belum bisa memberikan gambaran, karena saya sendiri baru mencoba untuk menyilangkan burung rumahan saya dengan burung kolong. Nanti apakah sifatnya itu banyak menurun dari bapaknya atau ibunya. Tapi yang jelas kalau kita cari pacahan betina itu cari yang, kalau saya pribadi ya, saya menyukai yang secara keseluruhan pirantinya bagus, pegangan bagus, seperti yang kita ketahui, yang kita maklumi, artinya kita memahami burung ini bagus. Karena saya sendiri kalau untuk merpati terah itu saya terus terang untuk membelinya itu belum mampu. Jadi kadang walaupun ada teman-teman yang kasih, saya lihat juga secara umum itu dari segi pegangan juga bagus. Walaupun dia merasa bahwa itu kurang, entah dari sisi apa, dari segi apa, saya raba, oh ternyata ini sebenarnya bagus kok dia nggak pakai. Mungkin dari sifat yang dari sifat belahannya mungkin ya. Kan biasanya ada jantan ada betina, itu yang jantannya mungkin kurang bagus, jadi betinanya nggak dipakai. Itu saya dapatkan dari teman-teman. Bahkan saya juga dapatkan yang jantan yang diberikan kepada saya itu dalam kondisi tertentu, saya tidak bisa menceritakannya. Tapi secara umum cari pegangan yang bagus teman-teman. Kalau untuk burung rumahan saya cenderung suka yang pinggangnya besar, bulu halus, pinggang besar. Saya ambilkan contoh, tapi ini
tidak menggambarkan yang saya maksud, karena burung yang saya maksud itu ada di kandang satunya lagi, kebetulan gelap tempatnya, dan saya membuat video itu di belakang rumah ya. Tapi saya ambilkan yang ada di sini, untuk pegangannya saya cocok. Tapi ada yang menurut saya masih agak kurang kalau untuk rumahan. Tapi kalau untuk kolongan saya cenderung suka. Saya ambilkan dulu ya. Nah, ini kebetulan merah ya Mas Januar pribadi dan juga teman-teman. Kalau saya suka begini Mas Januar pribadi dan juga teman-teman, merpatinya harus ya, kalau saya harus untuk pacak betina itu harus yang pegangannya penuh, dan ini besar, untuk pinggang ini besar kalau untuk rumahan. Kalau ini saya coba, karena ini pinggangnya kecil, saya silangkan dengan yang pinggangnya besar untuk bermain kolong. Mudah-mudahan nanti bisa untuk bermain. Dan kalau saya suka yang sininya rapat ya Mas Januar pribadi. Ini sayap ini kalau dipegang dia rapat ke badan, alias damis. Kalau ini dia agak mekongkong karena dia tulangannya ada unsur posnya sedikit. Dan untuk betina ini hobi sekali terbang. Hobi sekali terbang, terus kalau turun dia kasar sekali. Ini sudah beberapa kali wangkongnya atau supitnya ini patah. Ini yang sebelah sudah agak kendo, nggak sekuat dulu. Kemudian untuk bulunya ini halus sekali. Kemudian bagus juga kalau apa istilahnya, melengkapi pejantan yang akan kita ternak. Jadi kalau misalnya jantannya kurang penuh, itu carikan yang penuh. Ini semisal ya. Kemudian bulunya kurang panjang, carikan yang betinanya bulunya panjang, supaya nanti dia jatuhnya ada yang ikut ibunya, ada yang ikut bapaknya. Nah, kita nanti suka yang mana untuk dimainkan atau dicoba mana yang lebih bagus. Kemudian dari sisi rambonan, kalau pejantannya itu cenderung pos gresik misalnya ya, itu kita bisa lihat dari mukanya dan dari paruhnya, dan juga mungkin dari tulang rangkanya itu dia kasar dan kokoh. Nah, itu kita carikan yang betina yang ada unsur Jawanya, nanti bulunya jadi tebal, tulangannya tidak kasar sekali, dan untuk bermain itu enak. Kalau menurut saya begitu ya Mas Januar pribadi. Jadi kita memilih pacahan betina itu, kalau saya ya yang tanpa melihat terah dan cuma mencari di pasar atau sekedar ke rumah teman-teman, kalau ada yang cocok saya ambil, saya milihnya begitu. Kalau terah itu beda cerita lagi. Kalau terah biasanya bulunya, pegangannya itu udah enak. Dan kalau dia terah juara itu membawa darahan juara juga. Dan wangkongnya itu yang agak lebar ya Mas. Walaupun untuk wangkong yang sempit itu sebenarnya nggak masalah, cuma nggak tahu ya, karena mungkin ini wangkong ini keras dan agak sempit, mungkin dia jadi hobi terbang. Kalau biasanya yang betina-betina punya saya itu jarang sekali yang mau terbang. Artinya dia terbang sewajarnya ke sana kemari. Kalau ini hobi sekali terbang, muter-muter sampai lama sekali dan jauh. Nanti pulang kalau udah sekitar 15-20, kadang setengah jam itu baru pulang. Dia biasanya bedingnya dari barat begitu turun, atau dari timur, pokoknya dari mana aja. Dulu waktu masih ada pohon nangka di muka rumah saya itu, waduh, ini nabrak pohon nangka itu ya,
di pangnya itu loh, di dahannya itu sampai patah. Ini udah berapa kali patah ini, dan ini kelihatannya udah mulai apa namanya, udah mulai lenjeh, udah mulai mau jodoh. Tadinya ini udah berapa bulan aja, ini hampir 1 tahun ya. Padahal ini dulu jodohnya Bandit ini yang sekarang hilang. Ini jodoh aslinya, saya beli di pasar. Karena waktu itu Bandit sakit, akhirnya ini nggak mau jodoh, dan Banditnya sendiri juga nggak mau lagi. Terus ini nganggur sekitar berapa bulan ya, hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun. Dan ini mulai mau jodoh. Ini saya jodohkan dengan merpati yang saya baru beli. Itu ya Mas Januar pribadi. Intinya yang pertama kita cari aja yang setipe sama jantannya, atau kalau jantannya punya kekurangan di pegangan atau apa, dilengkapi di betinanya. Kalau saya untuk burung tinggian rumahan, saya suka sekali yang ininya ke bawah gini ya, atau yang ngawet itu kalau untuk betina. Kalau jantannya juga ngawet, saya senang. Itu biasanya anak-anaknya cenderung mirip bapak ibunya dan sejenis. Jadi dari situ kita mengharapkan, wah pokoknya anak-anaknya besok begini semua gitu. Jadi kalau saya sih nggak punya patokan secara khusus. Artinya saya fleksibel aja. Jadi kalau kita ingin menurunkan anakan yang seperti apa, kita punya jantan apa, kemudian dicoba dilengkapi dengan betina yang bisa melengkapi jantannya. Tapi secara umum yaitu pegangannya bulat, bulu bagus, rambonannya juga sesuai lah. Jadi saling melengkapi. Kalau untuk rumahan, saya rekomendasikan anak-anaknya nanti diharapkan punya 3 rambonan. Jadi ada unsur Jawa, unsur Gresik, unsur posnya, supaya dari segi kekuatan, dari segi kekuatan dari rangka yang bagus merpati pos, terbang tinggi dan rajin terbangnya itu dari merpati Jawa, didukung dengan bulu yang tebal halus. Kemudian dari segi kemauan turun atau emosi itu dari Gresiknya. Kalau 3 itu secara berimbang dalam sebuah merpati, biasanya itu bisa jadi merpati handal. Kalau untuk kolongan mungkin ya, sisi ketiganya itu juga harus ada di merpati itu. Nanti saya coba akan amati kebanyakan merpati yang handal di golongan itu yang tampilan fenotipnya itu yang mengarah ke pos atau Jawa atau Gresik. Segitu dulu ya Mas Januar pribadi dan juga teman-teman semua. Semoga ini bisa bermanfaat sebagai masukan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.